Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Kita baru saja mendengar kabar dari MK tentang penghapusan presidensial threshold 20%. Ini tentu menjadi semacam simbol pertobatan dari MK terhadap putusan MK nomor 90 tahun 2023. Jadi praktis setelah putusan MK yang memicu kontroversi yang luas itu, MK melakukan langkah-langkah progresif. Yang pertama tentu membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memilih Prof. Jimli Asidiki sebagai ketuanya. Putusannya adalah kemudian memberi sanksi terhadap Paman Usman atau Anwar Usman, ketua MK saat itu. Tetapi tidak berhenti di situ karena MK kemudian membuat putusan-putusan progresif lainnya yang antara lain adalah membatalkan parliamentary threshold 4%, lalu yang kemudian membuat heboh dan mengubah peta politik jelang pilkada adalah menghapus threshold pilkada ya dari 20% parlemen itu yang dihapus lalu diganti dengan suara sah dari 25% menjadi di kisaran 6,5 hingga 10% saja tergantung jumlah penduduk. Lalu yang terbaru tentu saja adalah putusan MK yang terbaru tentang penghapusan presidensial threshold. Kita membaca ini sebagai satu pertobatan MK yang cukup fenomenal. Sebab kalau kita bicara soal lembaga yang dibentuk di era reformasi, yaitu Mahkamah Konstitusi dan kemudian KPK, maka praktis dua-duanya ini pada pemerintahan yang lalu mencoba dilemahkan. KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK dengan segala macam aturan barunya. Di antaranya yang paling signifikan adalah menempatkan KPK di bawah eksekutif, ya, bukan lembaga independen lagi yang berada di bawah presiden sebagai kepala negara. Lalu tentu yang tadi kita sebut bahwa putusan 90 itu juga mengacak-acak MK karena di situ kemudian nepotismenya berlangsung sehingga kemudian menimbulkan atau menghasilkan putusan-putusan yang mencederai demokrasi dan mencederai MK sebagai sebuah lembaga yang paling berwibawa karena MK dibentuk sebenarnya untuk mencegah agar kekuatan politik eksekutif dan legislatif itu membentuk undang-undang yang secara sengaja atau tidak sengaja berlawanan dengan konstitusi sehingga dibentuk Mahkamah Konstitusi agar kenakalan-kenakalan DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang itu bisa dicegah melalui mekanisme uji materi. Tapi kemudian itu dirusak oleh sebuah mekanisme nepotisme dan putusan-putusan yang mencederai konstitusi itu sendiri. Putusan-putusan MK, tiga putusan MK belakangan ini menunjukkan bahwa mereka ingin melakukan satu pertobatan yang serius gitu tampaknya. Nah, untuk membahas ini kita akan memperdalamnya dengan Bung Halili Hasan, seorang dosen dan peneliti politik yang juga aktivis hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Kabar baik. Iya, Bung, ini MK sepertinya ingin bertobat dan serius bertobat. Jadi ketika terjadi pergantian pimpinan MK pada saat itu, ada komitmen untuk memperbaiki bukan hanya image MK, tetapi memperbaiki MK, mengembalikan MK ke dalam relnya yang benar gitu. Dan tampaknya itu ditepati, Bung. Bagaimana Anda melihat sejauh ini komitmen MK itu, Bung? Saya kira kalau kita lihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ya, setelah putusan 90 yang problematik itu, sangat problematik dan pada kesempatan yang lain saya mengatakan bahwa itu berimplikasi pada dalam tanda petik rusaknya demokrasi kita. Ini agak terlambat tapi ini kabar baik semuanya, di mana Mahkamah Konstitusi kemudian apa dia berada pada track yang seharusnya Anda tadi menyebutnya rebound gitu ya, dia seperti rebound di satu sisi tapi di sisi yang lain seperti reborn gitu, terlahir kembali gitu dari Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sangat dipersoalkan publik dan mendapat public distrust yang tinggi gitu ya. Ketidakpercayaan publik terhadap MK itu kan tinggi sekali setelah putusan Mahkamah
Konstitusi 90 itu yang berbeda sama sekali dengan putusan 62 ya sebelumnya, yang temponya itu sangat cepat dan agak tidak masuk akal. Jadi agak sulit saya kira untuk tidak kemudian mengatakan pada waktu itu terjadi politisasi Mahkamah Konstitusi. Di samping keberadaan Paman Usman yang tadi Anda singgung itu, kan dari substansi putusan sebenarnya juga problematik ya. Kita lihat misalnya ya, di putusan MK itu kan sebenarnya yang sepenuhnya menerima apa namanya perubahan atas syarat 40 tahun usia minimal seorang menjadi kandidat, itu kan sebenarnya kombinasinya yang menerima itu hanya tiga. Jadi kalau hakim MK itu 9 berarti 6 tiga, karena dua itu jelas tiga itu jelas menolak, kemudian dua menolak, dua dengan catatan, kemudian ada dua lagi yang sebenarnya memberikan syarat tambahan ya, bahwa uh, pengecualiannya itu jika yang bersangkutan sudah pernah menjadi uh, gubernur. Kalau kalau Gibran dalam konteks itu kan hanya wali kota gitu. Jadi itu tidak memenuhi syarat. Jadi sebenarnya komposisinya itu bukan 5-4 tapi 6-3. Tapi bagian yang paling kita bisa highlight pada soal itu adalah saya ingin menegaskan bahwa ada politisasi MK waktu itu. Dan sekarang ketika orang tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi, kemudian belakangan yang muncul pelan-pelan kepercayaan publik, dan puncaknya saya kira putusan MK kemarin itu yang menghapus presidensial threshold. Jadi kalau saya ingin menyebut MK itu sebagai lembaga baru yang kembali pada aspirasi reformasi, saya kira iya, sepenuhnya iya. Belakangan gitu ya, setelah putusan MK 90 itu, ada beberapa yang mesti kita catat ya. Soal parliamentary threshold itu satu hal, yang lain soal pilkada itu hal lain, dan menghapus presidensial threshold itu juga putusan penting yang harus kita catat untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi ini sepertinya kembali pada rel yang semestinya gitu ya. Tapi yang lain yang juga konteksnya penting, yang tadi sudah disinggung Bung Ali sebelumnya, situasinya ini kan sebenarnya dia comparable, bisa kita bandingkan dengan KPK gitu ya. KPK itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu, ketika public distrust terhadap mereka itu tinggi, mereka justru melakukan begitu banyak blunder, misalnya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya soal penetapan tersangka Hasto. Itu kan sebenarnya menegaskan bahwa di KPK politisasi itu masih berlangsung gitu ya. Sehingga ketika tidak ada harapan publik pada KPK gitu, dan sebelumnya pada MK di putusan 90, dan kemudian pelan-pelan muncul MK seperti yang baru gitu, yang terlahir kembali, reborn, bukan hanya rebound tapi reborn gitu, seperti terlahir kembali. Itu sesuatu yang menggembirakan saya kira bagi publik untuk menegaskan kembali bahwa kekuasaan ternyata bisa dikontrol. Esensi demokrasi kan itu sebenarnya, Bung. Jadi kekuasaan itu harus bisa dikontrol, termasuk misalnya kekuasaan yang dilembagakan melalui sejumlah regulasi yang itu potensial dilakukan oleh kong kali kong antara eksekutif dan legislatif. Kalau legislatif dan eksekutif itu kemudian uh, mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan baru dan itu bertentangan dengan konstitusi, siapa yang bisa mengoreksi? Ya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuatan yudikatif untuk mengontrol kong antara eksekutif dan legislatif itu. Jadi ini uh, spirit awal dari spirit awal dari reformasi sesungguhnya, ketika kita ingin melembagakan satu mekanisme kontrol, karena Mahkamah Agung itu tidak cukup bisa dipercaya gitu ya. Kenapa? Karena sering sekali putusan Mahkamah Agung itu juga menambah kerutan gitu. Jadi yang problem
itu menjadi kompleks. Jadi kompleksitas itu kemudian dilegitimasi oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung itu tidak bisa mengoreksi sejumlah regulasi yang itu sebenarnya apa namanya, pelanggaran dalam bentuk peraturan gitu. Itu yang dalam disiplin hak asasi manusia sering disebut sebagai violation by rule. Jadi ketika rule-nya bermasalah, harusnya ada lembaga yang mengoreksi. Mahkamah Agung selama ini dianggap sebagai lembaga yang gagal melakukan koreksi atas sejumlah violation by rule yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru waktu itu, yang terutama dengan mengandalkan tadi ya, kong kali kong antara dua lembaga sekaligus, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, ini sebenarnya spirit awal yang menegaskan kepada kita semua bahwa tampaknya ada harapan bagi mekanisme pengawasan secara kelembagaan yang di dalam teori disebut sebagai checks and balances, mekanisme pengawasan kelembagaan, karena Mahkamah Konstitusi lahir kembali sebagai satu lembaga yang potensial menjadi channel, menjadi saluran, kanal ya, bagi pengawasan atas sejumlah regulasi yang problematik dalam mengoperasikan demokrasi di Republik ini. Begitu Bung Ali. Pertobatan MK ini terjadi, Bung, karena komitmen yang kuat mereka untuk rebound, untuk kembali kepada track awal, atau melemahnya intervensi politik, intervensi kekuasaan di dalam tubuh MK, Bung, sebenarnya? Sebenarnya kombinasi antara dua hal gitu ya. Betul bahwa ada intervensi politik yang lemah di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada apa yang sering kita sebut sebagai aktivisme hukum di dalam Mahkamah Konstitusi. Kan Mahkamah Konstitusi itu kan isinya kan para negarawan semua. Mereka pendekar-pendekar hukum yang apa namanya memberikan ruang sebenarnya bahwa ruang itu terbatas dengan misalnya mekanisme rekrutmen yang menggunakan 3 jalur kan, jalur MA, jalur presiden, dan jalur DPR. Itu problematik. Tetapi kalau kita melihat sosok yang ada di dalamnya, aktivisme hukum itu tumbuh, dan tradisi itu sebenarnya sudah berlangsung lama gitu ya, sejak Gimli, kemudian Mahfud ya, dan kemudian ya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang meskipun tidak apa namanya, ketua MK-nya tidak terlalu menonjol ya, tapi hakimnya kan masih ada seperti Saldi Isra yang itu, atau siapa, Eni Nurbaningsih gitu ya, yang itu dianggap sebagai aktor kuat bagi aktivisme hukum. Jadi kembali pada pertanyaan Bung Ali tadi, sebenarnya ya aktivisme hukum itu terawat lah, termasuk dalam putusan MK 90 itu, aktivisme hukum itu kelihatan. Tapi manipulasi 63 menjadi 54 itu ya, itu kelihatan sekali bahwa intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi itu kencang sekali, dan itu dibenarkan oleh MK-MK gitu, yang menegaskan bahwa ada pelanggaran etik serius ya, ada pelanggaran etik berat dalam putusan MK nomor 90 itu. Dan itu sekaligus menegaskan bahwa hari ini intervensi terhadap MK sebenarnya melemah. Agak berbeda dengan KPK, karena KPK itu berada di bawah eksekutif, maka intervensi politik terhadap mereka itu menjadi lebih gampang dengan misalnya menggunakan jalur birokrasi atau kepegawaian gitu ya, lebih mudah diintervensi. Nah sekarang di MK kan enggak. Jadi MK secara kelembagaan itu statusnya masih sebagai lembaga yang independen. Dia tidak di bawah cabang kekuasaan apapun gitu. Dia merupakan lembaga independen pada wilayah yudikatif, yang dia bisa mengoreksi begitu banyak penyelewengan yang ada di eksekutif dan legislatif. Agak berbeda dengan KPK. Jadi
saya ingin mengafirmasi apa yang tadi Anda tanyakan soal melemahnya tekanan politik eksternal Mahkamah Konstitusi itu real, itu bisa kita lihat dari putusan-putusan MK setelah putusan 90 PUU 2023 itu. Terima kasih. Bung, kalau kita membaca ini sebagai melemahnya intervensi politik di tubuh MK, apakah dengan kata lain Prabowo lebih baik dari Jokowi dalam konteks ini, Bung? Dalam konteks bernegara gitu? Ya, tidak bisa kita nilai secara umum sebenarnya, Bung. Saya kira kita harus tempatkan pada situasi yang sangat kontekstual ya. Misalnya pada isu KPK, pada isu MK. Kalau pada isu MK, Prabowo lebih baik dari Jokowi gitu karena dia tidak apa namanya berusaha untuk melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai apa namanya bagian dari cabang kekuasaan dalam demokrasi, yaitu cabang kekuasaan yudikatif, intervensi yang lemah yang tidak ada bahkan ya dari Prabowo itu menegaskan bahwa Prabowo pada bagian itu sebenarnya lebih baik daripada Jokowi. Tapi again saya ingin mengatakan bahwa kita nggak bisa menjadikan kemudian apa namanya penilaian atas lemahnya intervensi di Mahkamah Konstitusi sebagai penilaian bagi apa namanya komparasi pembanding ya perbandingan antara Jokowi dan Prabowo karena masih banyak variabel lain yang bisa kita lihat. Tentu saja um, ya Prabowo ingin dinilai dalam 1 semester ya, dalam 6 bulan dia. Nggak hanya 100 hari kan, kalau 100 hari kan penilaian publik kan biasa 100 hari pertama gitu. Tapi dinilai dari 6 bulan, dia sudah menegaskan bahwa ya lihat saja 6 bulan, nanti akan kelihatan. Nah, pada bagian itu nanti, kita juga pada titik 6 bulan itu, kita bisa juga lihat bahwa Prabowo sebenarnya uh, apa namanya seseorang yang berbeda dari Jokowi gitu. Meskipun dari indikator-indikator awalnya kan sudah kelihatan gitu bahwa Prabowo secara individual itu seseorang yang berbeda sama sekali dengan Jokowi. Itu kelihatan dari proses kontestasi di 2 pilpres sebelumnya, Bung, di 2019 dan di 2014 kan kelihatan sekali bahwa dua sosok ini adalah dua sosok yang berbeda sama sekali, beda pendekatan, beda gaya, gitu ya, beda cara melihat kekuatan geopolitik di sekitar Indonesia itu kelihatan bedanya sama sekali. Mulai kelihatan sama itu kan menjelang pemilu 2024 yang lalu gitu, menjelang apa nama kandidasi itu mulai kelihatan sama mereka. Makanya kemudian Prabowo menyebut pemerintahannya sebagai pemerintahan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Itu sekedar menegaskan bahwa dia sebenarnya berhutang budi secara politik ya karena Prabowo itu diangkat sebagai Menteri Pertahanan itu sesuatu yang secara politik itu determinan gitu ya yang memungkinkan dia menjadi presiden hari ini gitu dan apa namanya budi politik itu yang kemudian membuat penegasan itu tetapi komparasi sungguhnya antara Prabowo dan Jokowi itu tidak bisa semata-mata dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu beberapa indikasi yang lain gitu ya sampai nanti ya seperti yang dia minta ya, nilailah setelah 6 bulan gitu, setelah 1 semester gitu. Seperti kalau Anda ngambil studi di perguruan tinggi itu kan penilaiannya 1 semester dan dia diminta dinilai dalam 1 semester gitu. Dan putusan MK ini merupakan salah satu indikasi saja gitu. Tapi indikasi-indikasi yang lain masih kita tunggu misalnya KPK. Soal KPK ini kan menarik nih. Kalau soal KPK ini dia menjadi faktor gitu ya dan dia kemudian misalnya
melakukan upaya serius untuk mengembalikan Undang-Undang KPK ke Undang-Undang KPK lama, nah itu baru itu Bung ya bisa kita catat sebagai salah satu terobosan berarti dari ya Prabowo sebagai kepala negara yang secara aktif melakukan sesuatu. Kalau di putusan MK kemarin kan dia tidak secara aktif apa namanya melakukan sesuatu. Jadi faktor terbesarnya itu ada di Mahkamah Konstitusi, bukan ada di Prabowo. Tapi kalau soal KPK itu pasti ada dia, karena dia kepala eksekutif dan sekarang KPK itu berada di cabang kekuasaan eksekutif itu. Begitu Bung Ali. Oke, Bung, yang pasti kita sudah lega bahwa salah satu lembaga yang dibentuk oleh semangat reformasi yaitu MK terindikasi melakukan pertobatan yang serius. Ini tentu giliran KPK yang kita tunggu dan political will dari Presiden Prabowo sangat diperlukan dalam konteks ini. Kenapa kita harus berharap pada Prabowo? Karena kita tidak bisa berharap pada kekuatan politik di sekitar Prabowo, termasuk di DPR. Betul, DPR betul. yang melahirkan pimpinan KPK sekarang itu kan menunjukkan indikasi kuat bahwa DPR-nya sendiri bermasalah. Maka dia memilih apa namanya komisioner-komisioner KPK yang itu lebih gampang untuk diajak bernegosiasi. Oke, Bung, terima kasih atas perbincangannya. Kita masih akan membahas topik-topik lain di waktu yang akan datang. Terima kasih, Bung Alili. Sama-sama Bung Ali, terima kasih. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.